membahas filsafat politik dan sosial karya seorang filsuf Jerman yang bernama Hegel. Dalam karyanya yang berjudul Elements of Philosophy of Right. Georg Wilhelm Friedrich Hegel lahir pada 27 Agustus 1770 di Stuttgart, Jerman, dan meninggal pada tanggal 14 November tahun 1831 di Berlin. Ia adalah tokoh utama Jerman idealisme terkenal dengan pemikirannya tentang logika. Coba dipikirkan secara logika. Tolong ini semua. Tentang sejarah dan juga politik. Hegel hidup di masa penuh perubahan. Revolusi Prancis pada 1789 mengguncang Eropa dengan ide-ide kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Era Napoleon pun membuat tatanan politik di Jerman terguncang. Wilayah-wilayah kecil masih terpecah menjadi kerajaan dan kadipaten. Hegel bahkan harus meninggalkan universitas tempat ia mengajar karena lembaga pendidikan ditutup akibat perang. Semua pengalaman ini memengaruhi cara berpikirnya. Ia menyadari bahwa kebebasan individu tidak bisa berdiri sendiri, tapi harus diakui dan diatur dalam struktur sosial, hukum, dan negara agar tetap rasional dan adil. Konsep inti Hegel adalah right atau recht. Bagi Hegel, right bukan sekadar hak legal, tapi struktur yang memungkinkan kehendak bebas individu terrealisasi dalam masyarakat. Kebebasan bukan sekadar doing whatever you want. Misalnya, kebebasan berbicara tanpa batas di media sosial bisa merugikan orang lain. Right membuat kebebasan menjadi nyata, individu bebas tetapi tetap hidup berdampingan secara harmonis. Analogi sederhananya, bayangkan sebuah taman bermain. Setiap anak ingin bermain bebas. Kalau tidak ada aturan, anak-anak saling dorong dan berebut. Akhirnya ada yang terluka. Dengan aturan sederhana, yaitu bergiliran, menjaga jarak, dan saling menghormati, semua anak bisa bermain dengan bebas dan aman. Hegel melihat masyarakat seperti taman ini. Kebebasan harus diatur agar bisa hidup bersama. Pertama, Hegel menjelaskan abstract right, yaitu hak dasar yang paling sederhana tercermin dalam kepemilikan, kontrak, dan pelanggaran. Kepemilikan atau properti bukan sekadar punya benda, tapi mengekspresikan identitas dan kebebasan individu. Contohnya, kalau kita punya buku, itu menegaskan bahwa buku kita itu milik kita dan kita dihargai sebagai individu. Kepemilikan menegaskan kebebasan, menghubungkan individu dengan dunia sosial, dan menjadi dasar aturan sosial. Kemudian, kontrak adalah interaksi dua pihak yang saling mengakui kebebasan masing-masing. Misalnya sewa rumah, jual beli, atau kerjasama sederhana. Kontrak bukan hanya dokumen formal, tapi cara sosial untuk mengakui hak dan kewajiban masing-masing. Kemudian, ada pelanggaran atau wrong, yaitu ketika hak orang lain dilanggar. Ada 3 bentuknya, yaitu yang pertama, kesalahan tak disengaja atau unintentional wrong. Misalnya, secara tidak sengaja merusak barang orang lain. Kemudian yang kedua, yaitu penipuan atau deception. Misalnya, memanipulasi aturan kontrak. Kemudian yang ketiga, ada kejahatan atau crime, yaitu misalnya mengambil hak orang lain secara sengaja. Jadi, hak baru bermakna kalau ada batasan dan konsekuensi jika dilanggar. Selanjutnya adalah morality. Di tahap ini, Hegel menekankan niat, motif, dan tanggung jawab batin. Kebebasan bukan hanya terlihat lewat tindakan, tapi juga melalui kesadaran internal, yaitu mengapa seseorang melakukan sesuatu. Contoh sederhananya adalah 2 orang memberi sumbangan. Yang satu tulus, yang lain hanya ingin dipuji. Dari segi hukum, keduanya sama-sama memberi, tapi moralitas menilai motivasi mereka. Namun, moralitas sepenuhnya subjektif berisiko menimbulkan kekacauan
Jika setiap orang menetapkan standar moralnya sendiri, masyarakat bisa kacau. Oleh karena itu, moralitas harus terkait dengan hukum dan norma sosial agar kebebasan individu tidak merugikan orang lain. Tahap terakhir adalah ethical life, di mana hak dan kebebasan diwujudkan dalam praktik sosial. Kebebasan tidak lagi bersifat pribadi, tapi diakui secara bersama. Keluarga yaitu dasar kehidupan etis. Hubungan dibangun atas kasih dan tanggung jawab, bukan kontrak. Masyarakat sipil yaitu interaksi kebutuhan dan kepentingan individu. Contohnya, pekerja dan perusahaan yang saling bergantung. Aturan sosial dan hukum memastikan kebebasan tidak berubah jadi dominasi. Kemudian negara yaitu puncak kehidupan etis. Negara menggabungkan kepentingan individu dan umum melalui hukum yang diakui semua pihak. Negara bukan penindas, tapi sarana agar setiap orang bebas dan diakui. Di tahap ini, hukum tidak membatasi kebebasan, tapi membuat kebebasan hidup nyata dan diakui semua orang. Contoh relevansi di Indonesia menurut pemikiran Hegel adalah pemilu dan hak pilih, yaitu kebebasan warga nyata jika diatur dalam kerangka hukum dan institusi politik. Kebebasan berekspresi, contohnya di media sosial, harus diatur agar kebebasan tidak merugikan orang lain, misalnya menghindari hoaks dan ujaran kebencian. Partisipasi masyarakat dan pengaduan publik, yaitu warga ikut membuat kebijakan atau mengawasi birokrasi agar hak diakui secara nyata. Semua ini menunjukkan prinsip Hegel, yaitu hak individu hanya bermakna jika diakui dan diatur dalam struktur sosial politik. Kesimpulannya, hak menurut Hegel bukan sekadar hak formal atau klaim individu. Ini adalah ekspresi kehendak bebas yang terstruktur, normatif, dan diinstitusikan dalam masyarakat. Kebebasan menjadi nyata ketika diatur, sehingga setiap individu bisa hidup bebas, diakui, dan dihormati. Dengan memahami filosofi Hegel, kita belajar bahwa kebebasan yang sejati membutuhkan pengakuan sosial dan struktur yang adil. Terima kasih sudah menonton, semoga penjelasan ini membantu kalian memahami pemikiran sosial politik Hegel dengan lebih jelas.